Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pemandu di mata kuliah Finansial Teknologi, Ibu Ayu Ruqayyah Yunus yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi crowdfunding. Adapun anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu saya sendiri, Mutmainah Sultan, Saudari Ulfa Handayani, dan Saudara Muhammad Ilham. Nah, berikut ini adalah submateri yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, langsung saja yang pertama, pengertian crowdfunding, di mana crowdfunding ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide-ide atau proyek tertentu secara online, di mana tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberi manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding ini juga salah satu cara dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan metode tersebut, ini juga merupakan cara untuk menyatukan sebanyak mungkin orang di sekitar proyek Anda. Nah, dengan demikian, metode ini merupakan bagian proses determinisasi dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan ataupun bidang kegiatan lainnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya crowdfunding di Indonesia. Di Indonesia, fenomena crowdfunding dapat dikatakan mulai naik sejak munculnya gerakan koin untuk Prita di tahun 2009. Gerakan tersebut mendapatkan respon yang sangat besar dari masyarakat. Tercatat pengumpulan dana mencapai sekitar 825.728.550. Nah, kegiatan tersebut berlanjut hingga terbentuknya salah satu platform crowdfunding yaitu kitabisa.com di tahun 2013 dan diikuti dengan sebagai platform lainnya. Namun, kekosongan peraturan perundang-undangan yang pada waktu itu terjadi menjadikan pelaksanaan kegiatan crowdfunding mempunyai resiko yang tinggi. Meskipun demikian, pelaksanaan crowdfunding tetap berjalan sebagaimana wajarnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika melalui crowdfunding kebutuhan dana untuk pembiayaan sektor-sektor tertentu maupun yang sudah terrealisasikan. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe crowdfunding. Tipe-tipe crowdfunding terbagi atas 4, yaitu 1. Equity based crowdfunding, yaitu pengumpulan dana yang berbasis finansial. Biasanya setelah proyek itu berhasil, ada pembagian keuntungan profit sharing kepada penyandang dana. Nah, yang kedua, lending based crowdfunding. Yaitu donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala atau bunga dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil. Yang ketiga, reward based crowdfunding, yaitu donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang. Nah, yang terakhir keempat, donation based crowdfunding, yaitu donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek. Nah, di mana pengumpulan dana berbasis sumbangan atau proyek sosial. Baiklah, di sini saya Ulfa Handayani akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan crowdfunding. Di mana kelebihan dari crowdfunding ini itu yang pertama, pengajuan pendanaan dengan sistem online. Yang kedua, suku bunga kompetitif. Dan yang ketiga, prosesnya mudah, singkat, dan aman. Yang keempat,
tanpa uang muka atau jaminan. Yang kelima yaitu akses terbaru dan terefisien dalam permodalan. Adapun kekurangan dari crowdfunding ini yaitu yang pertama, kemungkinan tidak mendanai kebutuhan yang modalnya besar. Yang kedua, mengikuti pendekatan all or nothing. Yang ketiga itu membuat proyek Anda tidak fleksibel. Baik, selanjutnya yaitu sumber dana crowdfunding. Di mana sumber-sumber pendanaan crowdfunding yang pertama yaitu bank, yang kedua investor, dan yang ketiga perusahaan modal. Baik, di sini saya akan mereview salah satu aplikasi crowdfunding yaitu Crowdana. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu jenis aplikasi crowdfunding yaitu aplikasi kitabisa.com. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi crowdfunding kitabisa.com. Pertama-tama perlu kita ketahui apa sih pengertian dari aplikasi kitabisa.com ini. Aplikasi kitabisa.com merupakan sebuah website untuk menggalang dana dan berdonasi secara online dan transparan. Sejarah aplikasi kitabisa.com ini berawal dari seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi yang bernama Al-Fatih Timur atau Timi membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. Kitabisa.com ini berdiri pada tahun 2013 sebagai gerakan sosial dan pada tahun 2014 beralih fokus menjadi wadah donasi online dan 2017 luncurkan aplikasi Kitabisa di Amerika Pacific Place Jakarta dan 2018 sudah banyak orang baik yang telah terhubung dan sudah 500 M telah terkumpul donasinya. Selanjutnya yaitu fitur lengkap aplikasi kitabisa.com. Fitur lengkapnya ada donasi mulai Rp1.000, kalkulator zakat, bisa diingatkan donasi, dan dapat memilih penggalangan dana favorit. Adapun kelebihan dari aplikasi kitabisa.com ini yaitu apabila kita mengetik tombol donasi, kita bisa melihat donasi paling cocok untuk kamu atau pilih kategori favoritmu untuk dijadikan donasi, apakah untuk balita dan anak sakit atau bantuan medis dan bencana alam maupun fitur-fitur lainnya. Aplikasi kitabisa.com ini yang pertama itu aman dan transparan, yang kedua banyak pilihan metode pembayarannya, yang ketiga donasi mudah mulai dari Rp1.000, keempat halaman galang dana bisa diakses kapan saja, yang kelima bisa tahu dampak donasi, dapat diakses melalui website dan aplikasi baik di Android maupun di iOS. Adapun kitabisa.com ini berkolaborasi dengan beberapa sektor. Yang pertama perusahaan, institusi pemerintah, organisasi sosial, media massa, rumah sakit, dan public figure. Bagaimana kita bisa membiayai operasional, di mana ada potongan 5% biaya administrasi untuk penggalangan dana, sehingga hal itu dapat mendapatkan pendapatan dari situs tersebut. Perkembangan dampak Kitabisa bisa dilihat dari tahun 2016, 2017, dan tahun 2018. Siapa saja di balik layar Kitabisa, yaitu Timi bersama dengan tim-timnya.
Kitabisa.com juga dapat menampilkan pengingat donasi, menu saka dan Oke, baik, di sini kita akan membandingkan kedua aplikasi ini, yaitu aplikasi Crowddana dan kitabisa.com. Baik, yang paling pertama yang saya akan bandingkan dari kedua aplikasi ini pastinya dari review di Play Store. Nah, di mana rating dan number of downloads di aplikasi Crowddana ini lebih rendah ketimbang di kitabisa.com. Nah, di mana kitabisa.com ini ratingnya dia tuh sudah 4,8 dan number of downloads-nya dia sudah 500 lebih. Menurut saya kenapa di Crowddana lebih rendah ketimbang kitabisa.com karena kita lihat di sini di mana Crowddana ini merupakan platform terbaru yang berdiri sejak tahun 2019. Sedangkan kitabisa.com dia sudah berdiri sejak 2014. Jadi menurut saya wajar kenapa Crowddana ratingnya ini rendah ketimbang kitabisa.com. Dan menurut saya sih Crowddana ini harus terus meningkatkan number of downloads-nya supaya jangan seperti itu rendahnya ketimbang kitabisa.com. Nah, jadi perlunya peningkatan promosi untuk Crowddana maupun kitabisa.com supaya buat apa ada aplikasi bagus seperti kitabisa.com atau Crowddana yang Crowddana baru-baru ini percuma kalau aplikasinya sudah bagus. Menurut saya sudah bagus aplikasinya kalau penawarannya atau promosinya tuh belum baik. Oke, yang kedua, perbandingan dari kedua aplikasi ini, di mana kitabisa.com dia lebih orientasinya lebih kepada benefit ketimbang Crowddana, di mana Crowddana dia lebih berfokus pada profitnya. Yang ketiga di sini jenis crowdfunding yang diterapkan di aplikasi kitabisa.com dan Crowddana. Nah, di mana Crowddana ini dia menggunakan skema equity crowdfunding, yaitu di mana pengumpulan dananya itu yang berbasis finansial. Biasanya setelah proyek itu selesai ada pembagian keuntungan atau profit sharing kepada penyandang. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di mana Crowddana ini dia lebih berfokus kepada profit. Nah, sedangkan kitabisa.com itu dia menggunakan tipe atau jenis crowdfunding donasi crowdfunding, atau di mana donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek, di mana pengumpulan dana ini berbasis sumbangsi untuk proyek sosial. Baik, yang terakhir di sini yang dapat kita bandingkan dari kedua aplikasi ini yaitu keunggulan aplikasi ini, di mana kedua aplikasi ini dia sama-sama sudah mendapatkan izin, di mana Crowddana dia sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi buat teman-teman yang mau investasi properti dengan nominal yang kecil bisa Crowddana jadikan opsi. Dan kitabisa.com ini dia juga sudah mendapatkan izin dari PUB atau pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial. Dan kita bisa juga ini memiliki izin sebagai unit pengumpulan zakat. Jadi kedua aplikasi ini jika kita mau bandingkan keunggulannya, kedua aplikasi ini sama-sama sudah unggul sesuai dengan skema crowdfundingnya, di mana jadi
Kalau di mana memang ini kitabisa.com dia memang memfasilitasi transaksi donasi ketimbang crowdfunding yang lebih berfokus kepada investasi properti yang bentuknya adalah investasi saham. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang telah tersedia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.